Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya Sultan Diko. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin cerita sebelumnya yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet, Season 3. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin rame. Dukungan kalian berarti banget buat Bang Diko, oke? Udah pada siap? Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan, atur posisi yang nyaman, dan mari kita mulai. Mentari pagi mereka menyinari tenda dengan kehangatan yang menenangkan. Setelah semalaman berdiskusi panjang dengan Arumi dan merenungkan semua informasi yang kudapatkan, aku merasa lebih siap menghadapi hari ini. Meski begitu, perasaan aneh masih mengganjal di hati, seolah ada sesuatu yang belum terungkap. Aku kembali ke tepi danau, tempat Arumi menungguku dengan setia. Pagi ini, ia tampak lebih cerah, seolah harapan baru telah tumbuh di hatinya. "Selamat pagi, Dafa," sapanya dengan senyum tipis. "Pagi, Arumi. Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanyaku. "Lebih baik dari kemarin. Saya merasa sedikit lebih ringan," jawabnya. "Syukurlah, aku juga merasa lebih siap. Insya Allah aku akan mencari cara untuk memutus perjanjian itu," ujarku. "Hati-hati, Dafa. Aku merasakan energi yang kuat di sekitar danau ini. Penguasa danau pasti sedang mengawasimu," peringat Arumi. "Aku tahu, tapi kita tidak boleh takut. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik," balasku. Saat kami sedang berbicara, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran dari pohon dan permukaan danau beriak dengan gelombang-gelombang kecil. Aku merasakan kehadiran sesosok yang kuat di dekat kami. "Siapa itu?" tanyaku, waspada. Tiba-tiba, sesosok pria berjubah putih muncul di hadapan kami. Wajahnya teduh dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Ia memancarkan aura yang menenangkan namun juga penuh kekuatan. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara yang lembut. "Waalaikumsalam. Siapa Anda?" Pria itu tersenyum. "Saya adalah Fakih, khodam yang menampingi keluargamu selama beberapa generasi," jawabnya. Aku terkejut. Khodam? Aku pernah mendengar cerita tentang khodam dari bapak, tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu langsung dengannya. Maaf Ki, apa yang menuntun Anda sehingga rela menyambangi saya di sini?" tanyaku. "Saya datang untuk menjelaskan semuanya, Dafa. Arumi, perjanjian kuno, penguasa danau, semuanya adalah bagian dari ujian yang harus kamu lalui." Aku terkejut mendengar perkataan Fakih. "Ujian? Apa maksud Anda?" tanyaku. "Aku sengaja mengatur semua ini untuk menguji dirimu, Dafa. Aku ingin melihat apakah kamu pantas menjadi penerus selanjutnya. Arumi adalah bagian dari ujian ini. Ia adalah seorang wanita yang memiliki hati yang mulia, namun terikat oleh janji masa lalu yang gelam." Aku menatap Arumi. Ia mengangguk pelan membenarkan perkataan Fakih. "Perjanjian kuno itu adalah simbol dari beban masa lalu yang harus kamu tanggung sebagai seorang pemimpin. Penguasa danau adalah representasi dari kekuatan jahat yang selalu mengintai, mencoba menggoyahkan keyakinanmu." "Lalu, apa tujuan dari semua ini?" tanyaku. "Tujuannya adalah untuk membuka kekuatan spiritual yang terpendam di dalam dirimu. Kekuatan itu hanya bisa terbuka secara alami melalui ujian dan cobaan yang berat. Dan itu hanya bisa dilakukan olehmu sendiri. Kalung mata leluhur yang kamu kenakan adalah kunci untuk membuka kekuatan tersebut.
Kalung itu adalah warisan dari leluhurmu yang memiliki kekuatan untuk memutus ikatan dengan masa lalu dan menghadapi masa depan dengan berani. Aku menggenggam kalung mata leluhur yang kukenakan. Aku merasakan kekuatan yang mengalir dari kalung itu ke dalam diriku. Aku tahu, aku harus menghadapi ujian ini dengan berani. Lalu, apa yang harus aku lakukan kepada Fakih? Kamu harus membebaskan Arumi dari ikatan masa lalunya, Dafa. Kamu harus menunjukkan kepadanya bahwa jalan menuju masa depan yang lebih baik tidak pernah tertutup. Hanya saja kesabaran dan keikhlasan akan diuji. Kamu harus menggunakan kalung mata leluhur untuk memutus perjanjian kuno itu dan mengalahkan penguasa danau yang jahat. Aku mengangguk mantap. Sepertinya apa yang harus aku lakukan sudah terstruktur di dalam pikiranku. Aku harus membebaskan Arumi dan membuka kekuatan spiritual yang terpendam di dalam diri ini. Aku akan melakukannya, ujarku dengan tekad yang membara. Fakih tersenyum. Iya, aku percaya kepadamu, Dafa. Kamu harus tahu kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu sendiri, bukan dari bantuan orang lain. Kamu harus percaya kepada dirimu sendiri dan pada kekuatan Tuhan. Fakih kemudian menghilang, meninggalkan kami di tepi danau. Aku menatap Arumi dan melihat air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Dafa, ucapnya dengan suara yang bergetar. Terima kasih karena kamu telah datang untuk membebaskan aku. Arumi juga menjelaskan bahwa dia sudah sangat lama menunggu momen ini. Aku kagum pada kesabarannya. Aku tersenyum dan mengulurkan tanganku kepadanya. Ayo Arumi, kita akan menghadapi ujian ini bersama-sama, ujarku. Arumi meraih tanganku dan kami berjalan bersama menuju masa depan yang penuh tantangan. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun dengan keyakinan dan keberanian, kita bisa melewati semua rintangan. Siang itu, aku kembali ke tenda dan mempersiapkan diri untuk menghadapi penguasa danau. Aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekuatan dan petunjuk. Aku membaca Al-Quran, mencari ketenangan dan inspirasi. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran Fakih di dekatku. Meski ia tidak menampakkan diri, namun aku dapat mendengar suaranya dengan sangat baik. Dafa, nanti malam aku akan membantumu memasuki dunia spiritual. Persiapkan dirimu. Di sana, kamu akan menghadapi penguasa danau yang bengis dan kejam, ujar Fakih. Dunia spiritual? Bagaimana caranya? Tanyaku. Kamu harus bermeditasi, Dafa. Kosongkan pikiranmu dan fokuskan pada kalung mata leluhur yang kamu kenakan. Aku akan membimbingmu dan membukakan jalan menuju dunia spiritual. Siang itu, setelah beres berkemas dan mengepak barang-barang, kami kembali melanjutkan pendakian dengan tujuan pemberhentian selanjutnya, yakni Cemoro Kandang. Aku, Satria, dan Vitara meninggalkan Danau Ranukombolo dengan Arumi yang tak tampak lagi setelah kemunculan Fakih Khodam Bapa. Beberapa puluh menit kemudian, langkah melambat tatkala kaki berpijak pada lokasi savana yang luas. Ini adalah padang savana Oro-Oro Omboh, ucap Satria yang lalu mengabadikan beberapa momen dengan kameranya. Padang savana Oro-Oro Omboh membentang luas, sebuah permadani hijau yang memanjakan mata. Hamparan rumput yang lembut berayun mengikuti irama angin, menciptakan gelombang yang menenangkan. Di kejauhan, nampak barisan perbukitan yang menambah keindahan lanskap ini. Oro-Oro Ombok bukan hanya sekedar padang savana biasa. Tempat ini menyimpan kedamaian dan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Suara alam yang mendominasi seperti desiran angin dan kicauan burung membawa ketenangan jiwa. Di tengah padang savana,
terdapat beberapa pohon yang berdiri kokoh menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Pohon-pohon ini memberikan naungan yang nyaman bagi para pendaki yang ingin beristirahat sejenak. Saat matahari mulai monong ke barat, Oro-Oro Ombo semakin mempesona. Warna selangit yang berubah menjadi orange dan ungu menciptakan pemandangan yang sangat indah. Momen ini adalah waktu yang tepat untuk merenung dan bersyukur atas keindahan alam yang telah diberikan. Oro-Oro Ombo adalah tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di sini, kita bisa merasakan kedekatan dengan alam dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Sebuah pengalaman yang tak perlukan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Nah, itu tadi untuk cerita hari ini. Gimana, bikin penasaran kan? Mau tahu kelanjutannya? Makanya, jangan sampai ketinggalan part berikutnya ya. Akhir kata, saya Sultan Diko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.